Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Wahyu Giovanni. Saya dari 11 Karang 6. Di sini saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam perdamaian dunia antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu, badan hukum serta negara. Namun, bila dilihat lebih mendalam, hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi aktif antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan kesatuan subnasional, kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara, seperti birokrasi dan pemerintahan domestik, serta individu. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. Faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. Faktor internal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, baik mengenai ekonomi, politik, atau masalah sosial. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaulan dengan negara manapun tanpa mengaktifkan daripada salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Aktif diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tentang ketidakberpihakan atau non-alignment berdasarkan dokumen sebagai berikut. Tanpa mengikat diri pada fakta-fakta militer yang ada, berusaha menghapus atau setidak-tidaknya mengurangi ketegangan internasional yang lahir karena pertentangan dua blok dunia. B. Menjauhkan diri dengan meninggalkan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan, untuk sebaliknya mengutamakan seluruh perundingan sebagai alat. C. Menghapuskan penjajahan sehingga pergaulan antar bangsa dan antar negara didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai, di mana penghormatan terhadap integrasi wilayah, kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan memiliki sistem sosial merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi. Southwest Pacific Dialogue atau disebut dengan SWPD merupakan forum yang digagaskan oleh Indonesia sebagai upaya menjembatani sekaligus mempererat hubungan antar negara di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya yang berbatasan dengan Indonesia
bagian timur SWDP beranggotakan 6 negara yaitu Australia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini, serta Selandia Baru dan Timur Leste. Kerjasama multilateral dan Konferensi Asia Afrika KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki persamaan nasib, yaitu sebagai bekas negara jajahan. Pecabuliting Commission atau BBC, sebuah badan penasehatan antar negara dari PBB untuk isu-isu pembangunan perdamaian. Sarana hubungan internasional. Menurut J.F. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Dalam arti luas, kata diplomasi menunjukkan pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungan dengan hubungan bangsa dan negara lain. Secara umum, diplomasi didefinisikan sebagai proses komunikasi antara pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan dan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Negosiasi disebut juga perundingan, merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Beberapa jenis negosiasi adalah perundingan yang diadakan dalam rangka perjanjian multilateral, disebut diplomatic conferential. Selain perundingan resmi tersebut, ada perundingan tidak resmi yang disebut choridot-like lobby. Lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksud untuk mengaruhi negara tertentu. Tujuan adalah memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan sehingga kerjasama yang dijalankan dapat terlaksana. Propaganda merupakan suatu usaha sistem yang dilakukan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.